500 tahun kemudian, air di bumi hampir habis. Orang-orang hanya bisa menggosok piring dengan pasir untuk minum. Mereka harus pergi ke stasiun air dan membayar air seperti mengisi bensin. Kaum miskin yang tidak mampu membeli air terpaksa meminum alkohol sebagai gantinya. Warga Jong tinggal di rumah yang terbuat dari kontainer bekas karena mereka tidak sanggup membuang uang untuk air. Mereka bertahan hidup dengan memakan makanan lembek agar tetap terhidrasi. Mereka memiliki sebidang tanah yang luas, tetapi tanpa air, tanah itu hanya menjadi pajangan. Untuk menghidupi keluarga, John dan putranya berjalan berjam-jam setiap hari mengantarkan suplai kepada para pekerja di pabrik air. Dia selalu berusaha mendekati para pengawas, berharap suplai air bisa diperluas hingga ke daerah mereka. Namun tanpa uang suap, para pemimpin selalu menolaknya. Dalam perjalanan pulang, keledai mereka yang sudah lama kehausan akhirnya roboh. Selama bertahun-tahun, keledai itu sudah menjadi bagian dari keluarga. Keesokan paginya, John dan putranya pergi ke pelelangan kota. Mereka membayar harga mahal untuk seekor keledai robotik bekas, membuat kehidupan mereka yang sudah miskin menjadi semakin berat. Setelah membeli keledai itu, mereka pergi ke stasiun untuk mengisi satu ember air. John terlalu haus dan mengambil satu tegukan. Satu tegukan itu setara dengan kerja satu hari penuh. Meski begitu, ketika ia melihat sepasang suami istri pura-pura mengemis air sambil membawa seorang anak, ia tetap membagi sedikit air untuk mereka. Sementara itu, putrinya sedang berada dalam fase pemberontakan. Ia berpacaran dengan seorang pria yang jelas-jelas membawa pengaruh buruk dan terus-menerus menentang John. Tanpa menunjukkan rasa hormat kepada orang yang lebih tua, hal ini pria itu datang untuk meminjam keledai mekanik. John menolaknya tanpa ragu. Ia sangat menentang hubungan mereka, sehingga putrinya terus bertengkar dengannya agar mereka tetap bisa bertemu. John bahkan memberi keadaan pintu dan jendela. Hingga suatu hari, ia menemukan jembong gudang rusak dan keledai robotik yang didapat dengan susah payah itu hilang. Ia teringat pemuda itu pernah meminta meminjamnya beberapa hari sebelumnya dan langsung mencurigainya. John mendatangi ayah pemuda itu. Saya mengatakan bahwa putranya baru saja pergi menyeberangi gunung untuk mengantarkan barang. Semua petunjuk mengarah ke sana. John mengambil senapannya dan menyeberangi gunung, bertekad mengambil kembali keledainya. Namun begitu ia mencapai puncak, ia langsung disergap.